Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Pada kali ini kita akan membuat video atau mempelajari bersama-sama tentang simulasi microcontroller menggunakan aplikasi Proteus dan CV AVR. Nah, pada kesempatan ini, seperti yang kita sudah buat pada materi-materi yang lalu, atau yang kita sudah bahas pada materi-materi yang lalu, simulasi itu untuk Arduino saya sudah buat video, ada 2. Simulasi menggunakan aplikasi Walkwi dan simulasi menggunakan aplikasi Tinkercad. Kali ini kita khusus membuat simulasi, tapi ini lebih cenderung untuk membuat simulasi atau mensimulasikan rangkaian microcontroller. Jadi berupa chip, lalu kita buat rangkaiannya, lalu kita buat simulasinya. Nah, simulasi menggunakan atau pakai Proteus dan AVR ini ada 3 langkah yang harus kita lalui. Ada 3 langkah. Ya, yang pertama kita buat rangkaian menggunakan Proteus. Jadi langkah membuat rangkaiannya itu nanti satu video, ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, buat coding atau buat program dalam bentuk dalam aplikasi atau menggunakan aplikasi CV AVR. Ya, kemudian yang ketiga, kita mengupload coding tersebut atau program yang dibuat dalam CV AVR ini ke dalam rangkaian. Jadi 3 tema pekerjaan atau topik dari pekerjaan ini baru kita bisa lakukan simulasi menggunakan Proteus. Jadi kita harus melalui 3 langkah ini. Jadi membuat rangkaiannya menggunakan Proteus, kemudian buat codingnya menggunakan CV AVR, dan coding itu kita upload ke dalam rangkaian. Nah, masing-masing 1, 2, 3 ini masing-masing punya langkah tersendiri. Kita mulai ke yang pertama, ya. Kita mulai ke yang pertama, bagaimana langkah-langkah membuat rangkaian menggunakan Proteus. Ya. Ini dia yang pertama ini. Jadi, membuat rangkaian menggunakan Proteus, kita mulai dari langkah pertama, membuka Proteus itu sendiri, membuka aplikasi Proteus itu sendiri. Ya. Ya, saya sudah buat contohnya ini, tapi belum dijelaskan nanti. Ini misalnya membukanya. Jadi ini ada Proteus, ya. Ini Proteus, kita buka dulu langkah pertama. Ya. Kemudian langkah kedua, beri nama file dalam folder, ya. Nama file dalam folder yang kita buat secara khusus, jadi jangan digabung-gabung. Nanti kalau kita gabung-gabung akan mendapat kesulitan dalam mengeksekusinya, ya. Jadi yang paling penting ini kita memberikan nama di dalam suatu folder tertentu, lalu kita klik next. Nanti dalam aplikasinya nanti kita tunjukkan itu bagaimana langkah kedua ini. Kemudian langkah ketiga, kita pilih. Jadi membuat nama ini ketika kita buka Proteus akan tampil sebuah jendela atau sebuah jendela dari Proteus untuk kita isi namanya. Lalu yang ketiga, di dalam jendela itu kita pilih atau di dalam Proteusnya kita pilih create schematic. Kemudian ukuran kertas dan sebagainya, itu langkah ketiga. Kemudian langkah keempat, kita tidak usah menggunakan, karena aplikasi ini bisa menggunakan skema dan sekaligus PCB-nya, tapi kesempatan ini kita tidak memilih PCB-nya, jadi PCB-nya dinonaktifkan. Kemudian setelah kita pilih tidak menggunakan PCB, kemudian kita klik
kita akan ditampilkan atau disodorkan beberapa jendela lagi, minimal ada 3 kali ini. Kita klik next saja selama 3 kali ini, lalu kita klik di firmware. Nanti langkahnya akan saya tunjukkan realnya seperti apa. Kemudian setelah itu 6, kita klik finish. Nah, finish inilah yang dia akan menampilkan jendela utama dari Proteus itu sendiri. Jadi seperti ini masih langkah kedua. Jadi nanti kita pilih new proyeknya dan seterusnya. Ini masih langkah kedua, ya. Nah, setelah langkah ke-6 ini klik finish, lalu kita buat rangkaiannya. Ya, kita buat rangkaiannya, sudah pasti rangkaiannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi mungkin IC-nya IC apa, biasanya IC Atmega. Kemudian kita buat rangkaiannya. Setelah lengkap rangkaiannya sesuai kebutuhan kita tidak perlu lagi simpan karena tadi sudah disimpan, dia akan simpan otomatis. Ya, akan simpan otomatis dan akhirnya kita masuk ke AVR-nya, ya. Kita masuk ke AVR. Kita kembali ke AVR yang ke langkah kedua maksudnya. Ini langkah pertama. Ya, jadi langkah pertama itu ini. Ya, membuat rangkaian menggunakan AVR. Setelah sampai ke langkah 6, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu membuat coding, ya, membuat coding. Seperti ini, ada langkah-langkahnya lagi. Jadi membuat coding itu pertama kita buka CV AVR-nya. CV AVR itu seperti ini, fiturnya atau logonya. Kemudian Proteus tadi ini ada Proteus. Ya, ini CV AVR. Jadi pertama kita buka Proteus tadi dengan langkah-langkahnya sampai menyimpan setting dan sebagainya. Setelah pertama itu lalu kita masuk ke langkah kedua, membuat coding menggunakan AVR. Jadi situsnya seperti ini. Kemudian membuat situs AVR ini ada langkah-langkahnya, mulai dari membuka AVR-nya sendiri, CV AVR-nya. Kemudian setelah membuka kita klik new project, ya, new project, ya. Langkah kedua itu kita klik, kita klik new project, ya. Kita klik new project, kemudian OK, akan muncul sebuah chip setting. Nah, setelah langkah kedua ini akan muncul sebuah chip setting. Kemudian dalam chip setting itu kita lakukan beberapa hal. Yang pertama, pilih chipnya, chip yang kita butuhkan atau IC yang kita butuhkan itu jenis apa, sesuai kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, kita pilih informasi proyek. Informasi proyek itu adalah tempat untuk kita menulis nama proyek, siapa yang buat dan sebagainya. Kemudian pada chip setting itu yang ketiga kita save dan exit. Itu ada logonya tersendiri. Nanti saya akan tunjukkan pada video berikutnya. Kemudian ke langkah ketiga kita save dengan nama yang sama sebanyak 3 kali. Jadi setelah habis chip setting ini ada 3 langkah di chip setting. Kemudian kita save dengan nama yang sama, ada 3 jenis nama, kita tinggal next saja, ya. Jadi nama yang sama semua, kemudian next, kemudian yang keempat, baru kita mulai coding, ya. Ketika kita mulai coding, dia tampilnya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Jadi ini kita hapus semua dulu, ya. Kita hapus semua, baru kita mulai coding sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi setelah kita selesai coding, ya, kita coding dan seterusnya. Kemudian kita selesai coding, lalu kita compile. Compile ada tombolnya juga tersendiri, ya. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang keenam, kita kembali ke Proteus. Jadi kita tutup ini, kita kembali ke langkah ke Proteus tadi, ya. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini, ya. Nah, setelah kita kembali ke sini,
kita kembali ke Proteus, berarti kita sudah selesai langkah kedua. Ya, kita sudah selesai langkah kedua, lalu kita masuk ke langkah ketiga. Ya, langkah ketiganya kita masuk ini. Mengupload coding ke rangkaian. Ya, sudah pasti rangkaiannya pada Proteus tadi, makanya kita kembali ke Proteus. Nah, setelah kita kembali ke Proteus, lalu langkah pertamanya kita klik double pada IC atau chip yang kita gunakan dalam rangkaian. Jadi rangkaian yang kita butuhkan seperti apa, lalu IC-nya apa, tinggal kita klik double di atas chip itu. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita klik program file dan cari file di dalam coding kita tadi yang kita sudah simpan dengan nama yang sama. 3 macam nama, ada salah satunya nama hex dengan extension hex. Kita cari nama yang file dengan extension hex ini. Nah, setelah kita dapat temukan dia, ya, lalu kita klik open dan oke. Tapi sebelumnya kita sesuaikan dulu kristal yang kita gunakan berapa megahertz. Nanti dalam program akan saya tunjukkan itu. Nah, setelah langkah kedua ini, kita sudah masukkan program kita ke dalam rangkaiannya dengan beberapa aturan ini tadi. Setelah itu kita klik OK, lalu kita masuk kembali ke Proteus. Itu akan kembali ke Proteus. Di bawah kiri Proteus ada tombol Run. Kita tinggal klik di situ. Nah, setelah kita klik, kalau sudah benar berarti hasilnya akan ditampilkan. Kalau belum berarti kita perlu koreksi lagi beberapa hal. Nah, inilah 3 hal yang sangat penting, ya, 3 hal yang sangat penting dalam membuat simulasi menggunakan Proteus dan AVR. Jadi pertama kita buat rangkaiannya dalam Proteus, yang kedua kita buat codingnya pada CV AVR. Sudah pasti syarat-syarat codingnya begitu ribet juga sehingga nanti butuhkan video tersendiri. Kemudian yang ketiga kita upload coding itu ke dalam rangkaian. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan sehingga proyek kita yang kita buat dalam Proteus dan AVR ini bisa berhasil dengan baik. Jadi kita harus menjalankan atau melakukan 3 hal ini. Yang pertama membuat rangkaian, yang kedua membuat coding, dan yang ketiga upload coding tersebut ke rangkaian. Itulah gambaran kira-kira, walaupun gambaran secara umum, saya kira itu sangat penting buat kita memahaminya, sehingga kita tidak hanya memahami satu bidang atau satu topik saja, misalnya Proteus atau AVR saja, tapi 3 langkah ini harus kita pahami dengan baik, sehingga kita bisa berhasil dengan baik dalam membuat simulasi menggunakan Proteus dan AVR. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silakan nanti bertanya, isi pertanyaannya di dalam kolom komentar, atau buat komentar-komentar di situ, lalu nanti lihat jawaban dari saya. Saya kira demikian, mudah-mudahan sukses, selamat belajar buat kita semua, dan selamat berlatih mencoba segala keterampilan kita. Mudah-mudahan berhasil.